1/5 yang mereka infakkan, separuh dari apa yang mereka dapatkan gajinya pada hari itu. Separuh. Siapa di antara kita sekarang punya upah 100.000 kemudian infakkan 50.000? Berani? Kita mikir-mikir. Gak cukup sampai di situ para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu orang yang lebih butuh dari yang pertama. Ini sisa separuh dari yang dia dapatkan upahnya pada hari itu. Dia berikan lagi separuh itu. Sisanya apa? Tidak ada. Sampai di rumah, dia menjelaskan kepada istrinya, begini dan begini, tadi saya dapat upah sekian. Kemudian di jalan ketemu orang yang ternyata lebih butuh dari kita. Apa kata istrinya? Ini istri soleha, maka didik istri itu di atas agama. Dia mengatakan apa? Inilah harta kita. Harta kita itu yang sekarang yang kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harta kita yang sebenarnya. Bukan harta kita yang kita bawa pulang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulu ibnu Adam, anak Adam mengatakan, mali ini hartaku, itu hartaku. Di sini rumah saya, itu rumah saya, ini tanah saya dan seterusnya, dihitung satu persatu. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa mali ibni Adam. Bukankah harta anak Adam itu illa ma akala fa abla. Illa ma akala fa afna. Kecuali yang dia makan kemudian habis. Au ma labisa fa abla. Kemudian apa yang dia pakai rusak, lusuk. Habis. Au ma qaddama fa amdha. Atau yang dia belanjakan di jalan Allah itulah hartanya. Itu sudah harta yang kita miliki. Makan habis, dipakai rusak. Yang kita infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla itu harta kita. Maka dalam hal ini setiap usaha kita sertakan Allah. Kalau kita sertakan Allah dalam usaha, insya Allah tidak akan bangkrut. Kalaupun bangkrut dunia, tidak bangkrut akhirat kita. Tapi kalau berbicara masalah ini sulit. Apalagi kalau orang lagi sukses-suksesnya masalah dunia, untuk infak itu berat. Makanya orang-orang seperti ini butuh untuk ditarik. Untuk ditarik untuk infak. Sering saya sampaikan, minta. Yang penting bukan minta untuk kita. Kita minta misalnya untuk bangun masjid, untuk membantu orang-orang yang susah. Lihat misalnya kebakaran di beberapa tempat di Bima kemarin. Saya paksakan. Ayo. Kapan lagi? Ada di antara manusia, kata Nabi SAW, yang diseret masuk ke dalam surga. Dia diseret masuk surga dengan rantai besi. Ini orang-orang yang pelit dengan harta mereka. Diseret, dia dipaksa masuk surga. Maka bersyukurlah orang-orang ini. Ketika ada orang yang menjemput harta kita untuk dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita merasa ini rugi, justru ini keuntungan bagi kita. Ada saudara kita yang mengingatkan, yang mau menjemput kebaikan buat kita. Maka ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, usaha apa saja kita sertakan Allah. Berapapun persentasenya yang antum tetapkan, katakanlah saya hasil usaha ini saya buat Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya buat kita. 10% mungkin, 20% mungkin. Silakan. Antum ada usaha ini, kemudian antum sertakan Allah Azza wa Jalla. Sekarang untuk kebutuhan agama ini banyak. Membantu urusan dakwah, butuh. Membantu urusan bagaimana kita menghidupkan lembaga yang di situ diajarkan Al-Quran dan Sunnah, ini butuh. Membantu untuk mendirikan sebuah bangunan masjid yang di situ diadakan kajian-kajian Islam, ini butuh. Kita sisipkan di sini. Disinilah namanya usaha bersama Allah Azza wa Jalla. Jangan kita usaha sendiri. Usaha sendiri artinya tidak ada bagian Allah Azza wa Jalla. Maka usaha ini lambat laun akan hancur. Lambat laun akan hancur. Kalau kita melirik, nyatanya orang kafir aman-aman saja. Ingat, itu istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Istidraj itu ditangguhkan sehingga mereka tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua penyakit yang ternyata membuat kita tidak ada wibawanya penyakit. Lihat keputusan-keputusan yang ada ini tidak mempertimbangkan kepentingan kaum muslimin. Yang dipertimbangkan adalah urusan perut mereka. Urusan perut mereka. Dan kita terlalu khawatir dengan permasalahan itu. Kenapa? Karena memang kita ini cinta terhadap dunia dan takut mati. Umat Islam sekarang ini layak buih. Ya, di lautan antum lihat buih itu. Apa yang mereka buih ini bisa berbuat? Kemana dibawa oleh arus dia?
bahkan hanyut bersama arus. Lenyap dia bersama arus. Demikian umat Islam. Karena umat Islam itu tidak punya prinsip, sehingga wibawa mereka tidak ada. Rasa takut orang-orang kafir pada umat Islam ini tidak ada. Kenapa demikian? Karena akidah kita hancur, rapuh. Tidak ada akidah. Seandainya umat Islam ini akidahnya kuat, sulit umat lain mengalahkan. Demi Allah. Makanya umat Islam ini tidak bisa dikalahkan ketika mereka kembali ke majelis-majelis ilmu. Ya, cuman kita nih belajar agama nih kadang musibah. Kadang lagi enak-enaknya baru ikut. Yang seharusnya menuntut ilmu itu kita harus meluangkan waktu. Jangan mencari waktu luang. Kalau belajar mencari waktu luang ini penyakit. Ya wajar saja kekuatan keimanan kita nggak ada. Karena kita apa? Menuntut ilmu mencari waktu luang. Yang seharusnya meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Kalau demikian, maka ruh kita akan kuat. Sebagaimana kita olahraga ini kita harus khususkan waktu untuk olahraga. Ini luar biasa kita perhatikan Pak, kesehatan fisik kita. Tapi kesehatan ruh kita, kesehatan jiwa kita tidak kita perhatikan, kita tidak pedulikan. Ini yang ternyata yang membuat umat-umat di luar Islam ini sudah tidak ada rasa takutnya kepada umat Islam. Karena umat Islam sendiri sudah tercabut di bawahnya. Disebabkan karena mereka cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Kalau orang itu sudah masuk dalam hatinya dunia, dia tidak akan mau mati. Bukan berarti di situ ya kita harus hidup ya, cari di gunung-gunung, nggak bikin rumah, nggak ini. Saya khawatir nih kalau saya kaya jadi akan dikuasai oleh kekayaan. Para sahabat Nabi SAW kaya. Tapi kekayaan mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anda melihat Utsman bin Affan, berapa ekor unta yang diinfakkan ketika terjadi perang Khaybar? Berapa ekor? 3.000 ekor unta. 3.000. Apakah sekedar untanya? Nah, beserta muatan, perbekalan untuk perang. Katakan satu ekor unta sekarang harganya kisaran 15 sampai 20 juta satu ekor. Coba antum kali 3.000. Berapa? Amalia. Siapa yang mampu menginfak? Belum lagi perbekalan perang. Kaya raya mereka, tapi kekayaan mereka tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Kekayaan mereka justru mereka pergunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum gak usah khawatir. Ketika kita sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita, Allah akan membantu. Ini Anda sampaikan karena gejolak yang ada di negeri kita ini luar biasa sekarang ini. Tidak usah kita panik dengan hal seperti itu. Demi Allah, undang-undang itu tidak akan mempengaruhi rezeki kita walau 1 rupiah. Sehingga antum gak usah berkuar-kuar. Gak usah antum ikut andil untuk menjelaskan ini seakan-akan begini begitu. Membuat narasi-narasi yang terkadang seakan-akan itu sebuah kebenaran, padahal di baliknya ada ungkapan-ungkapan yang justru mengarah kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Seakan-akan dipoles dengan bahasa yang indah. Ini luar biasa. Ini bentuknya karena ketidakpuasan yang ada pada diri mereka. Ingat, keputusan ini terjadi karena kezaliman kita. Karena kezaliman kita sendiri, kita harus introspeksi diri. Bukan hanya sekedar bisa menyalah. Sejauh mana sih ibadah yang telah kita kerjakan? Sejauh mana sih kemaksiatan yang telah kita tinggalkan secara mutlak? Kita perhatikan jiwa kita, diri kita. Bisa jadi karena kezaliman kita sedikit. Ada hak tetangga yang mungkin kita belum tunaikan. Ternyata terjadi hal itu. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita dulu. Ada apa ini negeri? Kita sendiri pada diri kita. Berapa perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita perhatikan? Ada. Ini iya dan billah. Bagaimana dengan wanita-wanita sekarang yang disuruh turun ke jalan-jalan? Bukankah wanita itu aurat? Kata Nabi SAW, wanita itu apabila keluar, idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita ketika keluar rumah, maka akan dipoles oleh setan itu, dibuat indah. Kemudian mereka teriak di jalan-jalan, iya dan billah.
orang-orang seperti ini yang diharapkan akan bawa kebaikan, demi Allah tidak akan bawa kebaikan. Justru kerusakan. Allah perintahkan wanita itu waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian dalam rumah-rumah kalian, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahil terdahulu. Ini suatu pandangan yang miris sekali kita lihat. Bagaimana keluar, bahkan akhwat-akhwat yang bercadar analisa ketika di media sosial keluar untuk melakukan demonstrasi, di mana haibah seorang wanita yang dikatakan oleh para ulama mereka itu lebih berharga daripada intan berlian. Di mana kodratnya sebagai wanita. Kemudian ini didukung oleh orang-orang yang iya dan billah memiliki pemikiran yang keliru dan menyimpang. Bahkan didukung oleh para ustadz. Ini ustadz-ustadz yang membawa kepada kehancuran. Ini du'at al-abwa bi jahannam, kata Nabi SAW. Para da'i yang mengajak kepada neraka jahannam. Jangan kita lihat karena tampaknya seorang ustadz, penghafal hadis, penghafal ayat, penceramah, menyampaikan kajian-kajian Islam di masjid-masjid. Bukan itu yang kita lihat. Apa yang menjadi keyakinan mereka, akidah mereka, itu yang kita harus perhatikan. Dan tidak ada yang namanya orang yang memiliki pemahaman yang lurus yang membiarkan para wanita keluar di jalan-jalan berteriak layaknya keledai-keledai yang berteriak di pasar-pasar. Inilah ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saya sampaikan ini supaya kita tidak terlalu larut dalam gejolak yang terjadi di negeri kita. Sudah, tenang. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Cari nafkah sesuai dengan kebutuhan kita, yang bisa menopang kehidupan kita, membantu urusan akhirat kita, selesai. Tidak ada pengaruhnya dengan undang-undang ini. Kalaupun pengaruhnya, ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan bantu kita, Allah akan menolong kita. Yang penting kita tidak jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dekat kepada Allah, Allah akan bantu kita. Ayatnya sudah jelas. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Tolong agama Allah ini. Bagaimana kita menolong agama Allah? Taati Allah, beribadah hanya kepada Allah. Sibuk beribadah, sibuk belajar, sibuk ini, sibuk itu dalam kebaikan. Allah akan bantu kita dalam setiap urusan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan menguatkan hati kita untuk senantiasa hanya bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bergantung kepada manusia, apalagi undang-undang buatan dan ketetapan pemikiran-pemikiran yang konyol dari orang-orang yang justru merusak kehidupan atau tatanan kehidupan umat Islam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.